Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber Dawi Ulama 41. Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang sejarah dan misteri pusaka milik dari Sunan Kalijaga yang diberi nama dengan keris Kiai Pleret, pusaka yang menjaga Kesultanan Mataram. Kiai Pleret adalah salah satu pusaka keris yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta. Pusaka ini dipercaya memiliki kekuatan magis, memiliki kekuatan mistik, kekuatan yang sangat luar biasa, dan sudah ada sejak sebelum kerajaan Mataram Islam berdiri, tepatnya pada era Sunan Kalijaga. Namun asal usul dan sejarah pusaka ini penuh dengan kisah yang menarik dan misterius. Maka dari itu saya berani menceritakan ini, karena landasan dari sejarah. Saya berharap para penerus bangsa, penerus dari Indonesia ini menjadi penerus yang tidak melupakan dengan sejarah. Menurut salah satu versi, Kiai Pleret atau keris Kiai Pleret terciptanya itu pada zaman Syekh Maulana Maghribi, seorang ulama besar yang datang ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Suatu hari dia istirahat di danau setelah berkelana di hutan. Jadi ketika dia itu sedang berkelana di hutan, beliau mendapati di hutan ada sebuah danau. Dia istirahat. Saat itu dia berpapasan bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik sekali yang bernama Rasoulan. Saat itu gadis cantik yang bernama Rasoulan itu sedang mandi. Gadis itu merasa ketika Syekh Maulana Maghribi itu mendatangi, dia itu merasa marah karena saat itu dia merasa diintip oleh Syekh Maulana Maghribi. Jadi ketika Syekh Maulana Maghribi istirahat di tepi danau, dia melihat gadis yang bernama Rasoulan. Dewi Rasoulan itu merasa diintip, tapi sejatinya Syekh Maulana Maghribi itu tidak mengintip. Dia hanya istirahat yang kebetulan melihat Dewi Rasoulan mandi. Tapi anehnya, setelah kejadian itu, tiba-tiba Dewi Rasoulan itu tiba-tiba hamil. Ya. Alat kelaminnya itu kemudian berubah menjadi pusaka keris yang bernama keris Kiai Pleret. Diberi nama keris Kiai Pleret. Dewi Rasoulan sendiri melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sutawijaya, yang kelak menjadi pendiri kerajaan Islam, pendiri kerajaan Mataram Islam.
Menurut versi lain, keris Kiai Pleret adalah tombak. Jadi Kiai Pleret itu versi pertama adalah keris, yang kedua adalah tombak. Jadi versi yang kedua ini biasanya yang lebih familiarnya karena kebanyakan orang itu menamainya tombak Kiai Pleret. Tombak pusaka ini dibuat oleh Sunan Kalijogo dari api yang menyala di atas air. Jadi sangat aneh. Jadi pembuatan tombak Kiai Pleret ini dibuat langsung oleh Sunan Kalijogo di atas api yang menyala di atas air. Tombak ini yang besok kemudian akan diberikan kepada Suto Wijaya sebagai hadiah karena berhasil menaklukkan daerah Bumi Mentau. Tombak ini menjadi lambang kejayaan dan kekuasaan kerajaan Mataram Islam. Jadi tombak inilah yang sampai sekarang menjadi simbol dari kejayaan. Kiai Pleret kemudian diwariskan ke generasi terus menerus sampai generasi oleh raja-raja Mataram Islam. Pusaka ini juga menjadi saksi dari berbagai peristiwa penting dalam sejarah seperti perang melawan VOC, perpecahan kerajaan, perjuangan kemerdekaan. Jadi keris ini turun temurun raja-raja, penjajahan sampai pecahnya kerajaan, sampai perjuangan mendapati kemerdekaan Indonesia. Hingga kini Kiai Pleret masih disimpan di Keraton Yogyakarta. Jadi sampai sekarang kalau saudara jalan-jalan di Keraton Yogyakarta pasti akan tahu tentang tombak Kiai Pleret ini. Tombak Kiai Pleret ini masih disakralkan dan sangat dihormati. Tombak Kiai Pleret tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga nilai spiritual yang sangat tinggi. Terus keistimewaan dari pusaka ini diyakini memiliki daya magis atau bahasanya pagar diri yang bisa melindungi pemiliknya dari segala bahaya. Banyak cerita yang menyebutkan bahwa Kiai Pleret dapat bergerak sendiri, berbicara, bahkan memberi petunjuk kepada raja-raja Mataram Islam pada saat itu. Jadi keistimewaannya tombak Kiai Pleret ini bisa bergerak, bisa bicara, bahkan memberi petunjuk kepada raja Mataram pada saat itu. Salah satu cerita yang sangat terkenal adalah ketika Sultan Agung Hanyokrokusumo ingin menyerang Batavia atau sekarang yang lebih terkenal dengan Betawi atau Jakarta, yang saat itu menjadi markas besar dari VOC, tepatnya pada tahun kalau nggak salah 1628. Sebelum berangkat, dia meminta restu kepada Kiai Pleret. Namun pusaka itu menolak. Jadi karena sakralnya pusaka itu sampai Raja Mataram ketika mau berangkat berperang, dia meminta restu kepada tombak Kiai Pleret, seakan-akan tombak Kiai Pleret itu merupakan makhluk hidup yang bisa memberikan petunjuk.
Tetapi apa jawaban dari pusaka itu? Ternyata pusaka itu menolak untuk ikut dalam peperangan itu. Dan Tombak Ki Pleret berkata bahwa Sultan Agung tidak akan berhasil merebut Batavia. Ternyata perkataan Ki Pleret benar terjadi. Sultan Agung mengalami kekalahan dan harus mundur. Cerita lain menyebutkan bahwa Sultan Hamengkubuwono I ingin memindahkan ibu kota kerajaan Mataram dari Kartasura ke Yogyakarta pada tahun 1755. Saat itu, sebelum memindahkan, dia meminta izin pada Tombak Ki Pleret untuk membawanya bersama pusaka-pusaka lainnya. Tetapi ternyata jawabannya begini. Ki Pleret menyetujui permintaan itu dan memberikan tanda dengan tanda dia bercahaya. Jadi kalau Tombak Ki Pleret itu setuju, biasanya bertanda dia akan bercahaya. Dengan demikian, Tombak Ki Pleret menjadi salah satu pusaka yang menjadi ikon berdirinya Keraton Yogyakarta. Tombak Ki Pleret juga berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia saat itu. Ketika Jepang menyerbu Indonesia pada tahun 1942, Ki Pleret bersama pusaka-pusaka lainnya disembunyikan di tempat rahasia agar tidak jatuh ke tangan musuh. Setelah Indonesia merdeka, barulah pusaka Kiai Pleret kembali ke Keraton Yogyakarta dan menjadi simbol kedaulatan bangsa.